Shalom, selamat siang Bapak Yohanes Chandra Kurnia Saputra MAG selaku pengajar mata kuliah Komunitas Basis Gerejani, dan selamat siang juga untuk kita semua. Sebelum saya dan rekan saya membahas materi yang akan kami sampaikan, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nah, perkenalkan, nama saya Francisca Beliawati. Saya dari PKK 2 semester 6, NIM 201010057. Dan rekan saya Octavianus Pandu Saputra dari PKK 2 semester 6 dengan NIM 201011136. Nah, langsung saja. Di sini kami akan membahas dua topik. Yang pertama, implikasi pastoral dalam hidup menggereja di Indonesia dengan aspek pastoral dalam perubahan visi dan pola kerja pastoral untuk mewujudkan tugas gereja yang baru. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk menyimak video ini agar menambah pengetahuan tentang gereja yang baru. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan cara menggereja secara baru, yang dimana menggereja secara baru ini menjadi perwujudan dari gereja perdana. KBG atau Komunitas Basis Gerejani membarui tugas-tugas gereja seperti liturgi, koinonia, kerikma atau matria, dan diakonia. Nah, yang pertama, di sini saya akan membahas atau menjelaskan satu persatu dari tugas-tugas gereja yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai liturgi. Liturgi KBG menyatukan liturgi hati, yang dimaksud dengan liturgi hati ialah liturgi kehidupan dan liturgi gereja, agar liturgi menjadi semakin hidup dan bermakna transformatif. Yang kedua, koinonia. Koinonia, persekutuan dasar yang menggereja secara baru, atau basis umat dan masyarakat. Kehidupan, pola partisipasi demokratik, keterbukaan terhadap semua orang, dan kesetaraan dalam menjalankan amanat Injil. Yang ketiga ialah kerikma atau matria. Nah, gereja kesatuan permenungan biblis teologis dengan analisis sosial dalam terang sabda Tuhan, dan memberikan kesaksian berdasarkan inspirasi yang ditimba dari sabda Tuhan untuk memperjuangkan yang benar, baik adil di tengah masyarakat, atau basis tempat evangelisasi baru diterapkan. Nah, yang terakhir ialah diakonia. KBG atau Komunitas Basis Gerejani sebagai wadah yang mewujudkan solidaritas terhadap kecemasan dan kegembiraan dunia dengan menerapkan pola kesederajatan dalam pelayanan. Nah, dari keempat yang telah saya jelaskan ini ialah tugas-tugas menggereja, yang dimana tugas-tugas ini agar bisa mendekatkan satu sama lain dalam KBG, yaitu Komunitas Basis Gerejani, dapat mempererat solidaritas antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lainnya. Nah, di sini saya akan membahas tema yang kedua, yaitu aspek pastoral dalam perubahan visi dan pola kerja pastoral untuk mewujudkan tugas gereja yang baru. Nah, dalam materi yang kedua ini, saya akan membahas yang pertama, yaitu subjek pastoral, yang dimana
KBG atau komunitas basis gerejani memperdayakan umat awam. Awam tidak boleh dilihat lagi hanya sekedar objek pastoral atau kaki tangan, hierarki, tetapi sungguh menjadi subjek atau pelaku pastoral. Itu berarti pastoral, pastor sentris, harus sungguh direlatif. Ujung tombak KBG adalah awam karena panggilan awam maupun untuk menghindari efek klientelisme. Yang kedua, aliansi pastoral. Gereja yang berbasis KBG beraliansi dengan kelompok anawim, orang-orang miskin, kaum tani dan buruh. Rakyat kecil, khususnya kelompok marginal, artinya pengembangan pelayanan bertolak dari kesatuan kita dengan orang miskin dan lemah di paroki. Nah, dengan mengambil posisi orang miskin dan orang yang terpinggirkan, kegiatan dan cara pastoral dikembangkan secara baru agar umat-umat yang atau orang yang miskin tadi bisa menyatukan dirinya dengan imannya dan bisa mendekatkan dirinya dengan gereja dengan melalui cara pastoral itu tadi. Nah, yang ketiga ialah gaya kepemimpinan pastoral. Jika sebelumnya gaya pastoral lama cenderung bersifat otoriter dan mulai dari atas ke bawah, maka gaya gereja berbasis KBG bersifat komunikasi iman dan diagonal, partisipasif, atau suatu gerakan pastoral dari bawah, dari dan antara kelompok basis. Nah, dengan adanya KBG ini tadi, gaya kepemimpinan pastoral lebih bisa ditingkatkan lagi, mulai dari bawah sampai ke atas, yang artinya tidak memandang satu sama lain dalam kegiatan atau komunitas basis gereja ini tadi. Faktor utama yang membuat tekanan pastoral adalah realitas spiritual dari kepemimpinan pastoral, yang dimana beraliansi dengan kelompok anawim, kaum tani, dan buruh, rakyat kecil khususnya kelompok marginal. Gaya kepemimpinan pastoral, yaitu gaya pastoral institusional cenderung bersifat otoriter, paternalistis dari atas ke bawah, maka gaya KBG bersifat komunikasi iman dan diagonal partisipasif, yaitu gerakan pastoral dari bawah, dari antara kelompok basis, pastoral yang beralih tekanan. Dari pola pembinaan massal yang mengutamakan jumlah besar atau massa, ke pola pastoral basis yang mengutamakan daya guna dan hasil guna. Nah, dari pola serba koordinatif yang bergaya pejabat atau priai ke pola lebih komunikatif yang merakyat suportif dan inspiratif. Dari pola indoktrinasi yang mengejar produk sebanyak mungkin atau bahan masukan ke pola partisipasi yang menekankan proses dan keterlibatan aktif peserta. Nah, dalam bidang pembangunan sosial, ekonomi pendekatan partisipatif bersifat umat, oleh umat dan untuk umat, yang membuat umat menemukan lagi kemampuan harkat dan martabat dirinya. Dalam pengudusan kegiatan bersifat terpadu antara ibadat dan kehidupan nyata sehari-hari, antara rohani dan jasmani, tidak bersifat dikotomis. Kekudusan tidak terpusat pada praktek-praktek kesalehan, tetapi lebih kepada komitmen kepada sesama dan dunia, menekankan aspek pastoral atau personal dari hati dan spontan. Baik, salam semuanya. Saya yang bernama Octavianus Pandesaputra, dan saya juga yang selaku
rekan kelompok dari saudari Francisca Belewati. Saya akan melanjutkan presentasi kami pada kali ini, dan saya akan memulainya pada bagian pastoral yang berlilit tekanan. Kita langsung saja masuk kepada bagian yang pertama, yaitu dari pola pembinaan massal yang mengutamakan jumlah besar ke pola pastoral basis yang mengutamakan daya guna dan hasil guna. Dan juga dari pola serba koordinatif yang bergaya pejabat atau priai. Di sini pejabat dan atau priai ini kita bisa artikan dengan uh, pola pastoral yang cenderung menekankan kita untuk lebih mengikuti kepada kepada pemimpin yang paling atas, atau bisa kita sebut juga dengan gaya yang otoriter. Beralih ke pola lebih komunikatif yang merakyat, suportif, dan inspiratif. Lalu, yang bagian kedua, dari pola indoktrinasi yang mengejar produk sebanyak mungkin sebagai bahan atau masukan, ke pola partisipasi yang menekankan proses dan keterlibatan aktif peserta. Lalu gaya pastoral baru mementingkan pola proses di mana dibangkitkan penyadaran yang mendalam. Ia tidak terlalu menekankan rumusan-rumusan doktriner, tetapi kesadaran para orang beriman. Ia tidak moralitas, tetapi membangun hidup yang optimis. Lalu bagian selanjutnya, dalam bidang pengudusan atau liturgi. Kegiatan bersifat terpadu antara ibadat dan kehidupan nyata sehari-hari, antara rohani dan jasmani, tidak bersifat dikotomis. Kekudusan tidak terpusatkan pada praktik-praktik kesalehan, tetapi lebih kepada komitmen kepada sesama dan dunia. Lalu yang selanjutnya, dalam bidang pembangunan sosial ekonomi, pendekatan partisipatif. Bersama umat, oleh umat, dan untuk umat, yang membuat umat menemukan lagi kemampuan, harkat, dan martabat dirinya. Baik, kita masuk kepada bagian yang keempat, yaitu ada bidang kegiatan pastoral. Pada bagian A, terdapat poin membangun komunitas kecil, yang artinya di sini membangun gereja atau KBG, komunitas basis gerejani, menjadi komunitas Kristiani lewat komunitas kecil dan basis yang disemangati dengan cinta kasih, iman, dan harapan yang sama. Lalu, gereja masyarakat Injili yang berpusat pada Kristus dan dijiwai dengan Roh Kudus. Gereja atau KBG, komunitas basis gerejani, yang berdaya hidup alternatif seperti gereja perdana. Kita masuk ke poin B, membangun kerajaan Allah. Gereja atau KBG, komunitas basis gerejani, berada dan hadir bukan untuk hanya dirinya sendiri, tetapi gereja atau KBG hendaknya menjadi tanda dan sakramen keselamatan dunia atau lingkungannya. Gereja pemerdekaan, yang kita maksud di sini, gereja pemerdekaan itu menjadi tanda bagi para umat agar semua umat itu mendapat seperti layaknya kita saat waktu awal pertama dibaptis, kita mendapat sakramen baptis sebagai tanda keselamatan, memerdekakan manusia dengan Allah. Gereja yang akan berusaha untuk membangun kerajaan Allah di dunia. Baik, kita masuk kepada bagian yang kelima, yaitu ada tujuan pastoral. Ya, tujuan pastoral di sini adalah tujuan pastoral yang mau dicapai ialah
kita masuk kepada 3 poin. Ada 3 poin di sini. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengembangan iman umat yang mempribadi tetapi sekaligus beraspek sosial. Ditanam rasa tanggung jawab dan kebebasan anak-anak Allah. Membangun umat yang bisa memberi kesaksian tentang cinta Allah yang menyelamatkan. Poin kedua, pencapaian keselamatan aktual. Sekarang ini, di dunia ini, selain keselamatan eskatologis, kelak di surga. Kita masuk ke poin yang ketiga, itu keselamatan lahir batin. Keselamatan bagi manusia yang utuh, keselamatan bagi jiwa raganya. Makanya kita berusaha supaya manusia sungguh menghayati martabatnya sebagai manusia secara utuh melalui proses pemerdekaan dan pemberdayaan. Baik, kita masuk kepada bagian 6, yaitu wadah-wadah pastoral. Pada poin A, kalau gereja lama atau dimaksud dengan institusional, melihat wilayah paroki yang luas sebagai wadah pastoralnya dengan perhatian utama pada stasi atau pusatnya, maka gereja baru justru melihat kelompok basis gerejani sebagai pusat atau sebagai pusat kegiatan pastoralnya. Nah, kelompok basis di sini juga sungguh menjadi basis pastoralnya sendiri. Pada poin yang B, organisasi massa sebagai wadah kegiatan pastoral memang tidak diabaikan, namun pola pastoral ini lebih memusatkan perhatiannya pada kelompok-kelompok kecil yang terbentuk oleh kesamaan fungsional seperti adapun jika di wilayah gereja itu ada kelompok kategorial seperti OMK, Sekami, BIA, WK, dan Bapakat. Dan perhatian pastoral itu tidak bersifat massal, tetapi pastoral kelompok kecil dan jaringan simpul-simpul itu bersifat dia terbentuk oleh kesamaan fungsional bagian dari kelompok-kelompok kecil tersebut. Jadi kita sekarang masuk ke bagian yang ketujuh, itu ada proses pastoral. Nah, proses pastoral di sini yang pertama-tama itu melihat, mendalami, dan menganalisis situasi sehingga kita mendapat gambaran yang cukup lengkap tentang kenyataan hidup di masyarakat. Kenyataan hidup itu bisa baik, bisa juga problematis dan buruk. Maksudnya di sini bisa juga bermasalah atau problematis. Dan kita lanjut ke poin yang B. Langkah berikutnya ialah refleksi biblis dan teologis. Refleksi biblis dan teologis ini menolong kita untuk menemukan visi Kristiani untuk menyoroti situasi yang ada dan mencari jalan usaha untuk penanganannya, seperti
kita membuat program sesuai dengan keadaan yang terjadi pada hidup Kristiani kita pada zaman sekarang. Nah, dengan itu diharapkan program kerja yang telah kita rencanakan sungguh bersifat pastoral. Lalu kita masuk kepada bagian yang C. Langkah berikutnya ialah menyusun rencana untuk bertindak. Rencana yang disusun itu juga kita disarankan hendaknya sesuai dengan tuntutan-tuntutan pembuatan suatu rencana kerja yang baik. Nah, kita bisa melihat seperti pedoman ataupun referensi sebelum membuat program kerja yang akan kita lakukan dan akan kita praktikkan pada proses pastoral kita. Lalu yang D, yang terakhir, itu langkah terakhir, ialah kita tinggal melaksanakan program kerja kita. Itu kita bagian pelaksanaan program dari apa yang sudah kita buat, maka kita laksanakan pada lingkup hidup gereja kita, pada proses pastoral. Nah, sesudah pelaksanaan program, mungkin tercipta suatu situasi baru, bisa lebih baik atau lebih buruk, atau situasinya tetap sama, tidak atau belum berhasil. Situasi itu dilihat, dialami, dan dianalisis, dan seterusnya. Ini adalah spiral pastoral yang bertujuan untuk mengubah, untuk bertransformasi. Nah, kalau proses ini terus berjalan secara baik, ia akan membawa perubahan demi perubahan. Proses transformasi dengan banyak segi bisa terjadi. Dengan demikian, komunitas-komunitas itu akan semakin bersikap Kristiani atau gerejani. Gaya hidup alternatif bisa dipupuk. Proses pastoral ini menuntut supaya partisipasi umat KBG atau komunitas basis gerejani dilibatkan semaksimal mungkin. Mereka turut menganalisis situasi, merefleksikannya dari segi iman, dan bersama-sama menyusun rencana dan melaksanakannya. Itu menjadi suatu proses pemberdayaan seluruh umat. Maka kita bisa lihat, suatu proses pemberdayaan seluruh umat sudah terjadi. Maka dengan itu, jika semua proses sudah kita laksanakan, umat akan merasakan pengaruhnya atau efeknya kepada hidup bermasyarakat menggereja. Umat akan merasakan adanya timbal balik antar sesama umat karena kegiatan atau pelaksanaan program kerja kita sudah terjadi dan sudah kita laksanakan semaksimal mungkin. Maka dari situ umat akan merasakan perkembangan yang sangat efisien, dan ini juga bisa lebih baik atau lebih buruk, dan juga bisa juga situasinya tetap sama atau tidak atau belum berhasil. Maka dari itu kita sebagai umat gereja atau sebagai komunitas basis gerejani, nantinya itu yang bertugas untuk bagaimana kita membuat program kerja itu bisa terlaksana semaksimal mungkin, dan kita terus mengadakan evaluasi agar kita bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita dari kegiatan-kegiatan yang sebelumnya sudah terjadi, dan kita terus membuat program kerja seturut dengan perkembangan zaman agar iman umat akan terus tumbuh pada dirinya, dan kita juga dapat berkembang bersama di kehidupan menggereja. Baik, mungkin sekian
presentasi dari penyampaian materi kami pada kali ini. Jika ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan terima kasih. Shalom, Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basingat Kak Jubata. Arus, arus, arus.